Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah ya. Gue pribadi seneng banget hari ini ketemu, reuni, ngobrol, tukar cerita, makan bareng, sebelahan sama teman-teman yang luar biasa. Ini kalau dari gue pribadi nih ya, akan minta teman-teman untuk tepuk tangan, tapi sebentar. Tepuk tangannya untuk siapa? Karena ternyata ini tuh buat gue pribadi dream come true. Apalagi buat Terang Jakarta. Kok bisa ya Allah kasih waktu untuk gue dan teman-teman kumpul sama teman-teman yang di sini yang punya satu visi dan misi yang sama, yaitu kepedulian dan kemanusiaan. Jadi boleh tepuk tangan buat teman-teman yang hebat yang ada di sini semuanya. Keren banget. Kalau terima kasih tuh kayaknya nggak nyampe, jadi jazakumullah khair. Benar-benar cuma Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semua. Saya Dimas Adista mewakili Terang Jakarta hari ini untuk menyambut teman-teman di acara Last of Us. Dari judulnya aja udah ketahuan kita bakal ngebahas sesuatu yang berat. Karena kalau ngomongin last, itu semuanya di akhir, di puncak. Semua yang dibahas di sini akan cukup berat, cukup mengurai air mata dan emosi. Tapi ya kita di sini dikumpulkan sama Allah. Sekali lagi kita di sini dikumpulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan gue mewakili Terang Jakarta mau berterima kasih sama sponsor kita hari ini yaitu Wardah dan Kaf yang luar biasa sekali membersamai perjuangan ini. Tepuk tangan buat Wardah dan Kaf yang udah luar biasa banget. Dan juga terima kasih buat supporting role-nya buat support dari Terang Trip, Creative Production, Scarf Media, La Sabel, Moi Shop, Majelis Taklim Baitus Syakirin, Nada Puspita, Ria Miranda, Najani, Vanilla Hijab, Kulafa, dan Hijrah Bank. Ini gue bacain namanya aja merinding. Karena kenapa? Ini adalah brand-brand yang memang akhirnya berjuang untuk bisa untuk bisa mensubstitusi semua yang sedang tidak dipakai oleh kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan hari ini gue melihat ada sosok yang ternyata kaget banget pas lihat jauh lebih tinggi dari gue pribadi. Yaitu Bang Onim yang lagi foto bareng sama Bang Hamzah. Tapi bukan abang, kalau yang di depannya adalah Kang Hamzah. Dan dua-duanya benar-benar sudah menginjak tanah Gaza. Di mana kita cuma bisa lihat di IG story bahkan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka juga menggali apa sih sebenarnya yang di sana. Dan sebelum mulai, tahu nggak orang ini siapa? Coba ada yang tahu nggak? Tebak-tebakan nih. Ada yang tahu orang ini namanya siapa? Siapa? Nggak kedengeran. Orang ini itu sampai kalau teman-teman buka Instagramnya Motas, pagi-pagi itu isinya ibu-ibu. Boleh angkat tangan ibu-ibu yang suka cek Instagramnya Motas, ada? Dan ditulisnya apa coba tiap pagi? Alhamdulillah Motas, kamu masih hidup. Seperti anak kamu yang ada di sini katanya. Setiap hari ada gitu di komen. Alhamdulillah Motas, kita ngelihat IG story. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang mau di highlight hari ini teman-teman. Satu manusia ini dengan postingannya saja. Tanpa angkat senjata. Tanpa menggali lubang ke bawah. Beliau bisa mengubah persepsi dunia. Itu epic loh. Orangnya nggak ada tapi boleh nggak kita tepuk tangan? Dan sama-sama, mumpung ini orang-orang soleh-soleha semua, kita angkat tangan sebentar yuk. Sama-sama kita doain, boleh dari jauh? Boleh ya? Kita sama-sama mau doain beliau supaya perjuangannya bersama seluruh teman-temannya
diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita angkat tangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rabbi, lindungilah teman-teman kami yang ada di sana, lindungilah Motas bersama teman-temannya, dan berikanlah mereka kekuatan untuk selalu mengabari kami yang jauh di sini keadaan di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Dan boleh kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahu nggak? Itu kalau saya pribadi nih, aduh tapi ini Jaksel nggak apa-apa ya. Gue itu kan kata Betawi itu gue gitu ya. Kayak nggak enak kalau nggak gue tuh nggak temenan. Padahal saya mau orang Sunda ya Kang. Kita sama-sama orang Sunda sama Kang Hamzah. Jadi kalau lihat teman-teman yang hebat di sini, aduh kalau dilihat satu-satu, guruku Masya Allah ada Syekh Faisal. Halo Syekh, sehat ya Syekh. Insya Allah itu guru tahsin kami. Asli dari Yaman, energinya sampai ke sini, Masya Allah, tabarakallah. Lalu kalau lihat Hamzah, kalau lihat Bang Onim, kalau lihat teman-teman yang ada di sini yang nggak pernah berhenti posting, tahu nggak? Boleh cerita sedikit, boleh? Boleh ya. Ada satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Saya tuh kebayang Mus'ab bin Umair, kenapa coba? Teman-teman yang ada di sini keren-keren. Ini outfitnya nggak ada yang gagal malam ini. Ayah Bekti ganteng banget hari ini. Masya Allah ya. Masya Allah, bahkan Benak Ribo yang di belakang aja yang gue cuma bisa lihat. Cakep banget hari ini. Sebelahnya Anca, ya Allah. Pak Anca sabar ya, semua orang nyari halal DM-nya lo semua. Sekarang Mas Anca, Mas Anca, Mas Anca gitu. Tapi ingatnya tuh Mus'ab bin Umair. Seseorang yang gagah, sahabat Rasul SAW, ganteng, wangi, outfitnya keren banget. Dikirim oleh Rasul SAW untuk mengabarkan Islam kepada Madinah. Dalam waktu 1 tahun itu satu Madinah semuanya berislam. Tidak ada yang tidak mendengar tentang Rasul SAW. Jadi gue tuh kalau lihat teman-teman berasa kayak, ya Rob, apakah ini rasanya kalau nanti di surga ketemu dengan Mus'ab sang pengabar, sang duta Islam pertama. Apakah kayak ini rasanya gue tuh termesmerize banget ketemu teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi boleh tepuk tangan sama teman-teman. Aduh, Masya Allah. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Kita akan tanya-tanya sama teman-teman yang hebat, maka di sesi pertama ini seorang Dimas Adista akan mengajak langsung 3 teman-teman yang akan menceritakan tentang, perhatiin aja nanti apa yang akan kita tanyakan. Tapi ada yang belum ikut gambar, boleh angkat tangan. Di depan itu ada art installation yang digambar oleh Mbak Dinda. Hai Mbak. Mbak Dinda ini Benefico, kalau nama Instagramnya yang sudah gugur ya. Instagramnya sudah gugur diganti dengan By Benefico. Silahkan nanti kalau mau dilihat sekarang, oh ini orangnya yang paling depan, nanti akan kita masukkan ke layar. Jadi teman-teman yang udah ikut ngewarnain, berarti sudah ikut menyumbang goresan di art installationnya tentang Last of Us. Jadi nanti tunggu aja, akan ada kejutan di sekitar 20.00. Maka dari itu izinkan saya Dimas Adista dari Terang Jakarta untuk mengundang beberapa teman-teman kami ke atas ini untuk diajak ngobrol. Yang pertama tentunya si ganteng kalem. Masya Allah. Kang Hamzah At-Tamimi, boleh tepuk tangan buat Kang Hamzah. Masya Allah ya, merinding. Bukan merinding gitunya, soalnya beliau tuh suka posting, gue mirip Motaz ya, enak aja. Tapi ya dong semangatnya ya, Masya Allah. Yang kedua, nah ini sahabat saya, kita rebutnya kadang-kadang Mbak. Gak tahu kenapa ya, orang Jawa tinggal di Jakarta, makanya disebutnya Mbak Pi. Tepuk tangan untuk Mbak Raden Prisya.
Gue kalau lihat Mbak Pi kayaknya bawaannya pengen nanya, Mbak, gue tuh hidup nggak tenang kenapa ya? Coba nah gitu. Jadi urusannya kayak hidup nggak tenang dan alhamdulillah pergerakan dakwahnya kebaikannya juga luar biasa banget ya. Banyak yang terbantu kan? Ya kan? Banyak yang suka baca postingannya. Masya Allah. Yang terakhir ini Bu Dokter yang alhamdulillah hari ini datang dan bakal ngebagi pengalamannya. Kok bisa istiqomah terus ngebela. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Dokter Maria Charlotte. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gue tuh merinding banget loh ketemu. Soalnya ini ceritanya beda-beda dan semuanya kita pengen tahu tentang cerita perjuangannya masing-masing. Dan kayak tiga-tiganya juga punya latar belakang yang berbeda. Tapi sama-sama istiqomah. Iya kan? Insya Allah. Doain ya, berarti doain semuanya istiqomah kan. Masya Allah. Tapi untuk ngomongin istiqomah, kalau gue pribadi tuh kepo. Budok. Apa kabar Budok? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau aku nih, langsung aja ya kita ajak ngobrol supaya kegali semua hikmahnya. Aku tuh kepo banget, semua orang kan punya strong why untuk melakukan sesuatu apalagi membela kebenaran dengan semua konsekuensinya. Konsekuensinya ya tahu sendiri lah ya, suka dapat DM? Udah, ini ada dalam, udah disiapin pokoknya. Udah disiapin pokoknya tuh kan, suka dapat DM. Ya pokoknya dengan konsekuensi membela kebenaran. Dok, aku mau tanya dulu sama dokter hari ini. Sebenarnya strong why-nya, kenapa dokter itu terus constantly dan istiqomah loh sampai sekarang. Boleh ceritain dikit ya, apa yang membuat dokter istiqomah posting? Siap, jadi gini nih Kak Dimas. Kalau ngomongin kenapa ya, itu sebenarnya pertanyaan yang kayaknya sederhana, tapi maknanya dalam banget sebenarnya. Jadi setelah aku pikir-pikir nih, aku udah merenung merenung lah sebelum datang ke acara ini. Pertama-tama aku mau cerita sedikit backgroundku. Jadi kenapa namaku Maria gitu ya. Aku sebetulnya dari dulu aku Islam. Mama dan papa memang berbeda agama. Jadi namaku Maria. Banyak yang kira aku mualaf gitu. Dan dulu aku dari TK memang di sekolah Islam. Dulu di sekolah Islam itu kita, ya mungkin di sini banyak yang relate. Kita belajar dari mulai hafalin surat pendek, kita baca Quran, kita khatam Quran gitu ya. Tapi itu adalah teori ya. Kita menerima teori dari sejak kita kecil. Terus kalau chemistry itu ke diri masing-masing mungkin akan berbeda chemistry-nya sama yang di atas gitu ya, akan berbeda. Nah terus aku melihat chemistry-nya itu anehnya puluhan tahun kemudian gitu. Kalau teori tadi udah, chemistry-nya baru semenjak aku melihat kejadian Palestina ini gitu. Jadi chemistry-nya tuh ada, aku takut lupa. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, aku tuh ngerasa, I think we are all ya, bukan aku doang. Aku ngerasa ketika kita ngelihat semua kejadian ini, terbuka matanya, kita juga merasa kekecewaan gitu ya. Ada dikecewakan, merasa dikhianati oleh mungkin sosok-sosok yang dulu kita pikir tidak seperti ini gitu ya. Pemimpin-pemimpin gitu ya. Banyak yang kita expect bisa lebih dari ini ternyata enggak gitu ya. Tapi anehnya di saat saya ngerasa dikecewakan gitu ya, kok justru perasaan yang muncul tuh yang berlawanan, ngerasa yang semua orang bisa hianatin kita kecuali Allah, itu satu. Jadi something yang kebalikan gitu ya justru. Itu yang pertama. Sorry nih karena ini aku udah bilang pertanyaannya sederhana tapi tidak. Jadi aku agak cerita sedikit. Yang kedua, aku sering dapat DM bener. Sering banget DM itu harusnya ada yang banyak teman baru, banyak banget. Terus ada juga yang nyebelin juga ada. Ya, yang nyebelin tuh ada. Tapi anehnya aku tuh harusnya ngerasa sebel. Justru malah ngerasa kasihan.
Yes, kenapa hal sesederhana dan sejelas ini masih ada orang yang in the middle, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus memandang apa gitu. Jadi aneh ya, dan habis itu perasaan yang muncul adalah kok kayaknya aku yang kayaknya belum gimana-gimana ini, aku ngerasa disayang sama Allah karena aku masih bisa melihat semua ini dengan jelas gitu. Terus sorry nih panjang. Jadi malah maksudnya jadi apa ya, bukannya jadi kesel atau emosi gitu, kita malah jadi kasihan sama teman-teman yang malah mohon maaf ya julid balik gitu kan. Ya, dan aku malah in return ngerasa masih disayang sama Allah dengan yang sebenarnya aku udah ngapain sih di dunia ini kayak belum seberapa gitu. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir karena ada 3 aku izin sebutin semua ya. Yang terakhir itu jujur aku ngerasa putus asa, itu pernah, aku yakin kita semua juga pernah merasakan ya ketika melihat situasi ini. Tapi di saat aku ngerasa gak ada jalan, aku justru ngerasa aku dibukain jalan gitu. Dibukain jalan lagi-lagi sama Allah gitu. Bener-bener ngerasa dibukain dan apa ya, melihat kematian gitu ya yang bikin kita sedih, nangis sesungguhkan, sakit hati. Anehnya aku malah ngerasa dulu, ini sorry agak sedikit mendalam. Dulu aku ngerasa aku takut mati. Melihat semua ini aku udah gak takut lagi. Gak takut lagi melihat maksudnya scene kematian yang memang. Bukan, aku yang kalau aku meninggal aku udah gak takut lagi. Dulu itu adalah one of the most scariest thing ever ya. Memikirkan akhir hayat dan kematian. Sekarang aku ngeliat semua ini, I'm not afraid anymore karena gimana ya. Aku mendengar suatu quote dari salah satu mujahidin di Gaza. Nih aku bacain ya. We live to die, therefore we embrace death as much as we embrace life. Gitu, jadi 3 chemistry itu yang bikin aku all out banget. Dan dicampur dengan teori yang dulu pas zaman aku sekolah Islam. Yang kata orang-orang percuma kalau misalnya ngelakuin sesuatu tapi nggak ngerti artinya cuma ngelakuin aja, ternyata tidak seperti itu juga. Ya, di saat seperti ini karena kita udah ada fondasinya, mungkin dari zaman sekolah dulu jadinya kita tahu kemana kita harus mencari gitu ya di saat kita merasa bimbang dan sedih. Gitu dan sih. ini luar biasa sekali, boleh tepuk tangan dong Bu Dokter ya. Sebuah mindset yang tiba-tiba reality shifting ya Bu. Yes. Gitu. Maksudnya yang tadinya benar-benar kita melihat kematian itu kayak, mohon maaf ya, sebelum 7 Oktober kalau kita ngangkat video di IG story tentang kematian rasanya cukup aneh. Bahkan kita punya adab gitu ya, kalau ada saudara atau meninggal tuh didesain dulu baru keluar. Sekarang enggak, sekarang malah itu menjadi ibroh atau pelajaran buat kita ya. Insya Allah tuh dari sempat takut akhirnya sekarang menghadapi kematian itu sudah beda banget mindsetnya. Mudah-mudahan ini nular ya, nular hari ini ke kita, Masya Allah. Tapi ngomongin kematian kan kita cuma lihat di IG story aja dari mulai merinding stepnya naik terus Mbak Pia. Naik sampai jadi nggak takut. Ini gue mau nanya langsung sama Akang ini nih. Ini soalnya ya teman-teman sudah follow akun kesekiannya yang sudah ditumbang-tumbangkan berkali-kali, makanya akhirnya dia bilang ngaku dia mirip Motas. Ya udah biar ini aja gitu, biar refreshing gitu ya. Kayak algoritma refresh gitu. Kang, kalau ngomongin kematian, kita cuma bisa bicara loh. Kemarin lu tuh sampai ke sana. Oke. Sampai masuk titik terjauhnya mana Kang? Sebelum saya nanya sesuatu, titik terjauhnya sampai kemana? Untuk masalah Palestina? Iya betul. Sampai di Ismailia. Ismailia itu sekitar dari Ismailia ke El Aris, baru ke Rafah, Gaza. Nah kemarin aku mentok itu untuk humanitarian aktivis, itu mentok di Ismailia. Berarti sekitar berapa kilometer ya? Kalau hitungan jam sekitar 3-4 jam udah masuk ke Gaza kalau emang bisa gitu. Itu vibe-nya beda loh Kang. Maksudnya bagi kita sendiri kayak, lu nyampe ke sana gitu. Nih pertanyaan aslinya gini, kita tuh sering lihat loh, bagi gue pribadi nih Kang Hamzah, yang terakhir gue lihat itu tuh benar-benar ada sebuah framing ya, mungkin teman-teman juga lihat framing yang kayaknya, lihat nih, disebutnya makhluk lagi. Lihat nih makhluk Gaza katanya begitu, mereka sampai tidak punya adab menjarah makanan mobil yang lewat. Dan waktu itu kebetulan kalau nggak salah
truk tepung atau apa gitu lewat dan memang kalau kita lihat dari sisi kamera tuh seperti menjarah. Iya, betul. Nah, ada info nggak kan itu benar terjadi atau seperti apa Kang Hamzah? Iya, benar. Scene bahwa warga Palestina ngambilin makanan dari truk yang masuk itu benar. Seperti itu terjadinya di media sekilas yang di-share sama salah satu akun di Twitter dan itu akhirnya viral. Akhirnya terbentuklah mindset warga Gaza itu menjarah bantuan yang masuk ke dalam Gaza gitu dari Rafah. Dari situ aku cuma kepikir nggak mungkin suku terbaik di muka bumi melakukan hal seperti itu. Yang mana notabene kita aja di Indonesia ketika mendapatkan bencana warga kita gitu ya. Itu nggak pernah melakukan penjarahan seperti itu, hanya di beberapa tempat mungkin terjadi. Nah nggak mungkin nih warga Gaza melakukan seperti itu. Makanya aku pikir ketika dapat itu aku sempat shock. Tapi aku pikir ini pasti propaganda dari Israel juga gitu. Dari situ aku nahan untuk nge-share, aku nahan untuk komentar konten yang udah keburu viral. Nah pas aku sengaja aku catat tuh di note ketika aku berangkat ke Mesir ketemu sama para driver yang masuk ke dalam Gaza, aku note itu. Pas nyampe sana aku tanya ke para driver, ada beberapa kumpulan driver lagi nunggu masuk berangkat dari gudang itu. Ada aku tanya, kamu udah pernah masuk ke dalam? Ya udah, ada yang udah 6 kali, ada yang 8 kali, ada yang 3 kali, ada yang baru pertama kali. Terus aku tunjukin video scene penjarahan itu gitu kan. Aku bilang, emang ini sesuatu yang truly happen di sana, benar terjadi di dalam Gaza gitu. Kata mereka, iya memang itu benar terjadi. Kenapa warga Gaza melakukan itu? Nah di situ baru aku mendapatkan titik terang bahwa itu adalah propagandanya Israel. Jadi mereka membuat aturan kontainer yang masuk ke dalam Gaza itu mereka nggak boleh berhenti ketika menurunkan bantuan. Kalau berhenti mereka itu akan di sniper si drivernya sama Israel. Jadi nggak boleh berhenti atau hanya boleh jalan pelan-pelan. Dan di situ warga Gaza menurunkan bantuannya. Yang terlihat seperti penjarahan, normal seperti itu kan. Dan ya kayak diserbu orang pada nungguin, ada yang ngelemparin ada yang ngelemparin air minum, ada yang ngelemparin tepung, ngelemparin segala macam lah gitu. Nah terus aku bilang ini emang nggak boleh berhenti ya? Iya kalau nggak boleh berhenti, kalau berhenti akan di sniper. Dari situ aku melihat segitu buruknya Israel membuat aturan dan mereka membuat konten, lalu mereka memframing. Dan di situ terbentuklah perpecahan lagi tuh di antara kita yang menyuarakan, wah ternyata warga Gaza juga sama aja begitu gitu. Nah di situ aku bilang, itu baru aku langsung bikin konten, aku menjelaskan ke sosial media ya. Dan di situ alhamdulillah banyak yang nge-share, banyak yang tercerahkan dari informasi yang dibuat propaganda sama Israel itu gitu. Itu satu yang aku note kemarin. Terus ada juga sama propaganda yang mereka buat itu saya pernah nemu di Twitter juga, karena saya di Twitter nge-follow akun-akun yang gore atau disturbing picture gitu ya. Dari situ ada satu postingan lewat. Kalau kita biasa lihat di toko-toko, di material bangunan gitu ya, suka ada besi dua yang buat ngikat sesuatu yang biar kalau dipukul, kalau diapain nggak lari gitu loh. Nah, pengikat gitu. Iya, pengikat itu dalam video itu seperti itu. Terus di videonya itu menyorot dari atas gitu, di situ ada kepala orang diikat pakai besi itu. Dan saya lihat di situ si kepala orangnya itu pakai palu godam gitu. Saya lihat dan di situ captionnya, pejuang Gaza menghancurkan kepala IDF. Saya bilang ini nggak mungkin pejuang Gaza melakukan hal seperti itu. Dari situ saya lakukan informasi. Ada di Telegram itu, saya juga nge-follow beberapa akun yang gore juga. Saya capture foto itu, video itu, saya kirim ke mereka. Tolong dong cari video ini, apakah benar ini dari pejuang Gaza gitu ya. Ternyata setelah mereka cari dari sumbernya, ternyata itu yang melakukan kekejaman itu tentara Wagnernya Rusia kepada Ukraina. Jadi sebagaimanapun caranya mereka membuat framing memperburuk dari para pejuangnya, dari para warga Gazanya sendiri dibuat seburuk itu gitu. Nah tadi kan Mas Adista nanya ya, apakah seperti itu kejadian propaganda yang mereka buat? Ya jadi dari situ aku melihat bahwa mereka tuh nggak akan pernah berhenti untuk membuat propaganda, memperburuk citra Gaza, citra Palestina. Dan dari situ juga titik balik buat kita jangan berhenti mencari riset, memperjuangkan, terus menyuarakan. Karena ketika kita berhenti, akan selalu ada para penggembos, akan selalu ada orang-orang di sana yang tidak pernah lelah untuk memperburuk citra Gaza dan Palestina. Seperti itu, Pak.
Ya balik lagi ya, kalau mereka istiqomah dok, ya kita harus lebih istiqomah lagi Betul, berarti maksudnya. betul, Sampai betul. ada hashtag lu tuh apa? One post, One post, one life. one post, one life. Itu juga sebenarnya strong why dari tadi kan sempat ditanya Iya, ya tadi dokter pertanyaannya strong why. why-nya. Jadi kalau aku boleh sharing strong why aku kenapa sih menyuarakan Palestina dan sekarang aku tuh akun yang kelima gitu ya udah di take down terus-terusan gitu ya. Aku nggak berhenti karena di situ ada strong why yang itu menurut aku mengalahkan gempuran dari berbagai macam faktor ke aku, yaitu surat Al-Asr. Wal asr walayalin asr wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Artinya udah jelas di situ. Dan demi waktu manusia adalah orang-orang yang merugi. Yang tidak merugi adalah mereka yang terus menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, bentuk aku menasihati dalam bentuk kebenaran dan kesabaran dari konten-konten sosial media yang aku punya. Karena kalau mungkin aku lihat dari dokter, dari teman-teman yang punya profesi-profesi yang mereka bisa menyuarakan dengan cara profesi mereka gitu ya. Nah, aku di situ aku juga punya sosial media. Ya udah aku nyuarakin dari situ dengan dibikin copywriting konten yang semenarik mungkin. Yes, Ya, benar banget. itu. Makanya kalau misalnya memang kita lihat, kita hadirkan hari ini benar-benar sosok tiga yang kalau kita lihat populasi followersnya itu tidak punya himpunan yang mungkin ya dok ya. Makanya aku tuh respect banget sama orang yang istiqomah apapun misalnya bidangnya, apapun jenisnya. Karena kita ngomong tuh one post, one life dan bahkan ada beberapa teman-teman di sini yang terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu bangun tidur itu bukan anak yang dilihat, handphone dulu. Ada salah satu mungkin antum yang dilihat. Si Hamzah udah nyampe mana nih hari ini? Bisa loh sampai begitu ya. Makanya tadi saya keluarkan sosok Motas. Alhamdulillah yang sudah sampai ke sini. Ini sosok salah satu juga ntar kita ajak ngobrol. Yang saya cek terus postingan. Abang kemana waktu itu sempat hilang ya. Bang Onim sempat hilang. Kita liatin kemana sampai hilangnya Masya Allah. Jadi keistiqomahan tuh buahnya luar biasa manis ya. Mudah-mudahan ini doain buat istiqomah. Ini juga ada yang lucu. Ngomongin istiqomah, ngomongin connection, ini nih, ini connection Kang. Masalahnya kalau keistiqomahan oke, nyampe tanah Gaza, yes. Tapi punya connection sama anak Gaza, ini Masya Allah. coba bayangin ya. Kalau teman-teman lihat, ada yang udah lihat storynya Mbak Pi, boleh angkat tangan? Boleh, ada yang kenal nama Abdul Aziz? Ngikutin loh, kayak berasa punya ponakan. Mbak Pi sebelum nanya sesuatu yang serius, saya tahu Mbak pasti draining. Ya. Saya mau nanya dulu supaya santai dulu. Bisa ketemunya di mana dengan sosok tersebut? Pelan-pelan aja Mbak Pi. Pelan-pelan aja nih, bentar aja lagi ya. ambiar nih kalau inget Abdul Aziz tuh aduh bener-bener. Kayak bismillahirrahmanirrahim, Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, jadi saya pertama kali lihat seorang anak di Gaza ini dari postingannya. Mungkin pernah postingan lagi ya, one post one life ya. Mungkin teman-teman ada nggak sih yang pernah ngerasa pas lihat postingan anak di Palestina tuh kayak anak sendiri gitu. Kayak ada 1 atau 2 anak yang pas ngelihat postingannya tuh nyangkut gitu. Nah, saya sama Abdul Aziz begitu. Saya 3 hari itu nangisin dia. Kak, pertama kali saya lihat Aziz itu di reels tersebut. Aduh maaf ya belum apa-apa udah pengen nangis. Karena saya bersahabat pena dengan anak ini. Jadi kalau Kang Hamzah mungkin pernah di sana. Saya ngobrol sama anak ini secara teratur. Jadi saya pernah seperti merasakan ya. Pada saat ngobrol itu, saya selalu tanya, Kaif haluk? Saya belajar dikit-dikit bahasa Arab dari Aziz dan Aziz dikit-dikit belajar bahasa Indonesia dari saya gitu. Apa kabar? Pada saat saya bertanya apa kabar, tidak 1-2 kali jawabannya adalah kami dibom. Di luar sedang ada gempuran bom. Mohon doakan saya. Tapi kalau ditanya kabarnya, jawabnya alhamdulillah. Setiap kali Aziz saya ajak ngobrol, saya tanya kabarnya selalu alhamdulillah. Sampai di titik ini Aziz ini akhirnya sarafnya ada disfungsi karena begitu banyak
ada gempuran bom di sekitarnya, jadi sarafnya itu tidak kuat. Akhirnya sekarang Aziz tidak sadarkan diri dan kalau bangun pun tidak fokus. Jadi anak ini shock berkali-kali gitu ya, shock berkali-kali sampai akhirnya sekarang kalau diajak bicara itu tidak bisa nyaut gitu. Jadi dulu setiap kali ditanya apa kabar, alhamdulillah, tapi Aziz selalu bilang alhamdulillah sampai badannya tidak bisa lagi menahan. Sampai badannya yang bicara betapa beratnya itu yang dialami gitu. Jadi kalau saya mau nyamber pertanyaan teman-teman ya, strong why-nya adalah alhamdulillahirabbil alamin, Allah izinkan saya untuk berkontak dengan seorang anak di Gaza yang akhirnya saya bersahabat pena dengan anak ini dan disitulah akhirnya saya belajar meskipun dari jauh ya Kang Hamzah, dari jauh merasakan apa sih yang terjadi di sana gitu. Mungkin jauh lah ya dari teman-teman yang udah pernah ke sana kayak Kang Hamzah, mungkin Faruk juga gitu, Bang Onim gitu. Tapi sungguh-sungguh saya benar-benar merasa di sini persaudaraan sesama Muslim itu nyata adanya. Teman-teman sayang nggak sih sama teman-teman kita di Palestina? Sayang banget kan ya? Rasanya kayak anak sendiri, kayak kakak sendiri, kayak kakek nenek kita sendiri gitu. Dan akhirnya disinilah saya rasa saya udah nggak ada alasan untuk tidak istiqomah ya Kak Dim gitu ya. Dan kalau ditanya tadi mungkin Sherry sempat bilang, Maria sempat bilang di DM gitu ya. Nah kalau saya ada beberapa, kebetulan saya corporate trainer untuk mindfulness. Sudah ada beberapa perusahaan yang biasanya repeat order, ini tidak repeat order. Tapi ya udah rezeki Allah yang kasih ya Kak Dimas ya. Gitu. Jadi ya kalau ditanya ada konsekuensi pasti ada. Tapi kita di sini sama-sama diajak untuk memahami bahwa ada yang lebih besar lagi ya. Tujuan kita yang lebih besar dari yang mungkin sebelumnya kita tidak pahami. Jadi dulu saya kerjanya emotional healing coach gitu. Tapi kalau boleh ditanya, Palestina ini yang ngobatin saya. Palestina ini ngobatin saya belajar bersyukur, saya belajar untuk tidak peduli apa kata manusia gitu ya. Saya peduli untuk, saya menjadi lebih bebas menjadi diri saya sendiri, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Jadi rencana Allah itu luar biasa ya teman-teman ya, sungguh indah rencana Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah tidak ada yang mustahil, Palestina pasti merdeka. Masya Allah, makanya ini ngomongin connection antara kita sama sana itu memang bondingnya nggak ada lagi, itu sudah Allah create dan teman-teman yang ada di sini tuh ditanamkan hati-hati lembutnya ketika melihat Palestina itu. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih kita masih bisa bersyukur punya hati yang bisa connect terus gitu. Kalau Bu Dokter, kakak gimana? Apakah maksudnya kakak ikut melihat atau ikut suka komentarin gitu kalau tiap hari? Ini kakak, Mumun, iya. ya. Sengaja saya bawa anak saya, umurnya 10 tahun, sekolah di Alizar, dia sedang mengalami apa yang saya alami dulu, lagi hafalin surat-surat, lagi baca doa. Semoga kelak semua yang sedang kamu lakukan saat ini akan menjadi pembimbingmu nanti dan juga sekarang. Amin, Masya Allah. Amin. Coba gimana bagusnya core memory kakak hari ini ngelihat kayak teman-temannya ini tuh isinya pejuang semua. Makanya saya tuh dari tadi cuma teringat satu nama kayak Mus'ab bin Umair. Ini teman-teman hebat yang kayak guys vibe-nya jaksel banget loh semua tuh gitu kayak. Tapi membela sesuatu yang jauh tuh luar biasa. Dan kalau nggak salah nih Kang Hamzah ya, Mbak Pi dan teman-teman dan Bu Dokter. Kang Hamzah ini kan sudah turun sosial tuh dari tahun berapa Kang? Punten kalau boleh tahu. Dari tahun 2016. 2016 nih. Sebelum saya ngomongin masalah emosional, saya harus nanya sama Mbak Pi. Ada perbedaan antara gue sama orang sana tuh jelas ya emotional state-nya gitu. Kang Hamzah ngerasa nggak? Atau Kang Hamzah sudah terbiasa? Maksudnya gini, ketika dulu Kang Hamzah melakukan aksi sosial, itu kan ada hati yang kepukul ketika melihat anak-anak itu. Apakah yang ini semenjak 7 Oktober punya level yang berbeda atau levelnya sama aja? Kan kita harus tanya ya, 7 Oktober ini beda gak sih setelah 7 Oktober? Iya, pertama kalau kita bicara 7 Oktober, itu saya masih kadang gimana ya, ada amarah bahwa masih ada orang-orang yang menyalahkan 7 Oktober itu karena pejuang Gaza.
Padahal kalau kita bicara 7 Oktober itu ya jauh dari 7 Oktober. Mungkin di sini paham teman-teman semua udah datang ke sini bahwa arti bahwa paham ini bukan karena 7 Oktober. Tapi dengan ada 7 Oktober ini vibes yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Pembelaan terhadap Palestina itu menyeluruh merata. Bahkan kalau saya lihat ya sampai ya mohon maaf para pengamen-pengamen lampu merah itu mic-nya itu atau drumnya itu ada bendera Palestinanya gitu. Itu kan kayak bentuk bahwa itu udah sampai merata sampai semua gitu. Dan aku juga nemuin di beberapa bagian yang selama ini aku visit belum pernah sampai merasakan bahwa sampai tahu ada ya minimal mereka tahu para jurnalis lah tahu Wisam Gaza, tahu Motas. Itu kan efek dari begitu menyeluruhnya isu Palestina ini disepakati sama seluruh orang gitu ya. Kalau aku lihat sebelumnya akun aku yang ketiga tahun 2021 itu juga tumbangnya karena bicara Palestina. Waktu itu aku membandingkan bagaimana respon dunia terhadap korban Ukraina dan respon dunia terhadap korban Palestina. Ketika waktu itu Ukraina diserang sama Rusia, mereka konflik, jelas mereka konflik kayak apple to apple ya, militer versus militer. Sedangkan warga Gaza yang mana jatuhnya genosida tahun 2021 tuh sejarah. Itu dunia itu benar-benar berbeda. Dan di situ aku kayak merasakan orang juga masih belum aware. Nah setelah saat ini 7 Oktober sampai sekarang ini itu awarenessnya itu sampai menyeluruh merata. Dan aku di situ sisi lain ada rasa syukur hikmah besar juga. Ketika dunia itu mau menteroriskan para pejuang Gaza, justru dunialah yang menteroriskan Israel. Itu aku anggap itu luar biasa sih. Kalau ini sayang sekali aku nggak sempat bawa gambarnya. Teman-teman tahu Rim tahu, sama ya, kakek Khalid? Iya. Ya Allah ya Robi, itu tahu nggak? Anakku tuh sampai nanya karena sosoknya Amo Khalid itu kan pakai surban nih, terus jenggotnya tebel banget. Kalau kayak jenggot saya, mohon maaf Ustadz Felix Shaw kan masa tipis-tipis ya. Tapi kalau Amo Khalid tuh tebel pakai turban, itu anak-anak tuh sampai nanya, bukankah itu dulu yang disebut teroris? Iya. Betul. Terus sekarang disandingkan sama orang berjas, Iya, betul. ya kan? Nama panggilnya Bebe. Gitu. Anak kecil itu ketika saya bikin YouTube tentang Palestine for Kids itu mereka bilang iya mama itu katanya terorisnya. Cuma dalam waktu berapa minggu, betul. Fitnah belasan mungkin puluhan tahun kayak flip. Iya, sepakat. Itu tuh luar biasa. Makanya teman-teman boleh tepuk tangan buat teman-teman sendiri yang luar biasa di sini. Boleh dong nanya. Boleh ya, boleh dong. Jadi kayak pengen sensus kecil, nggak apa-apa angkat tangan kecil aja bagi teman-teman yang ngerasa hidupnya berubah, postingannya, timelinenya udah mulai acak-acakan semenjak 7 Oktober boleh angkat tangan. Kalau tinggi boleh, rendah juga boleh. Ada banyak, coba dong. Kalau lebih tinggi boleh nggak sih? Jadi kayak mulai 7 Oktober tuh kayak luar biasa aja. Bahkan semenjak 7 Oktober gue tuh nyari momen-momen yang bisa kayak nih. Ada nggak orangnya? Mana nggak? Nggak ada. Oh ada kakaknya doang. Ini emang kayak harus disetting semenjak 7 Oktober pakaian sehari-hari. Bahkan nyari kaos kaki One Piece. Kayak biar melambangkan aja gitu kayak perjuangan ya. Tapi ngomonginnya terakhir Mbak Pi. Ini kita harus sama-sama muhasabah bareng-bareng. Kok bisa secara mentality itu bagaimana sih? Maksud gue tuh punya jantung sama loh sama anak Gaza ya. Gue punya otak juga sama. Tapi apa yang beda sehingga kata resilient itu di sana maknanya jauh sama, mohon maaf ya, kita kan kalau tidur pakai AC bukan? Iya, anak kita kalau tidur pakai AC. Kalau di sana tidur, tidur aja. Dan abis ngegambar ya kalau nggak salah ada momen mereka lagi gambar terus mereka kaget lihat kapal terus mereka terus menggambar. Secara ilmu, kenapa saya dan mereka berbeda? Secara ilmu, kok bisa mentalnya berbeda Mbak Pi? Kenapa Mbak Pi? Waktu awal-awal saya kontakkan sama anak ini, itu saya nangis terus. Karena saya membayangkan seharusnya dia hidup seperti anak saya. Atau anak-anak kita di rumah gitu ya. Tapi semakin saya ngobrol, ya satu sih kuncinya. Mereka itu mungkin Bang Onim pasti lebih paham ya. Sudah diajarkan Al-Quran dari sangat kecil. Jadi Abdul Aziz itu hafiz Quran.
Jadi umur 12 tahun ya. Dan cita-citanya ingin seperti Usamah bin Zaid. Jadi kalau kita cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi entrepreneur ya. Kalau Abdul Aziz pengennya jadi Usamah bin Zaid ya, itu panglima termuda ya yang umur 18 tahun itu sudah memimpin perang melawan Romawi ya. Terus saya tanya, saya tuh sampai gini loh. Kamu sudah belajar militer emangnya gitu, terus kamu senengnya main apa? Jadi dia tuh main game aja, mainnya tembak-tembakan dengan ucapannya tuh kita harus belajar dari kecil untuk melawan penjajah katanya gitu. Kita harus membebaskan para tawanan, Masya Allah itu apa enggak panutannya zaman Nabi banget ya semua ya. Dan saya bilang, Aziz saya doakan supaya kamu selalu sehat. Kamu kan masih umur 12 tahun. Iya tapi 6 tahun lagi kan saya umur 18 seperti Usama bin Zaid. Jadi memang mentalitasnya berbeda ya. Dan saya tanya sama Mas Hussein ya, Mas Hussein Gaza. Ternyata ya kalau menurut Mas Hussein sejak kecil mereka sudah paham bahwa mereka adalah bagian dari perjuangan. Gitu. Jadi ya aduh emang beda ya sama kita ini ya. Oh sama Aziz pernah bilang sama saya, kamu harus tingkatkan skill Al-Quran kamu soalnya aksen bahasa Arab kamu jelek. Aduh. Seriusan dibilang begitu? Karena saya mencoba untuk ngomong bahasa Arab ya dari bacaan-bacaan saya ya. Terus dia ketawa, saya nggak ngerti sama sekali. Kamu belajar Al-Quran sana yang bener gitu. Aduh ya udah itu PR saya sekarang kan Dimas. Insya Allah untuk orang-orang sana mungkin untuk anak-anak sana tuh kayak aib ya gitu kayak. Lo belum belajar Mbak Pi, gitu bahasa kasarnya iya, gitu aksennya nggak ngerti, coba aksennya dibenerin lagi. Gitu. Semua orang kalau baca Quran itu nadanya agak sama intonasinya kita orang-orang Indonesia ya. Ya. Kita punya intonasi yang sama. Sama, betul. Masya Allah. Makanya ini kita kegembur banget, ini baru sesi 1 dan baru ngajak ngobrol-ngobrol. Dan sekarang di sisa waktu yang luar biasa, gue mau minta nanya dong. Apa nasihat teman-teman yang ada di depan tuh, terutama buat gue pribadi, usikum wa yanasfitakallah, buat gue pribadi mudah-mudahan nasihatnya ya masuk bagi teman-teman yang hadir di sini, mungkin dari brother gue Kang Hamzah. Nasihat buat kita tuh apa? Oke, bismillah. Kalau nasihat mungkin tadi udah saya sampaikan, kita ini hidup di dunia sebagai orang yang merugi. Jadi kita untuk tidak menjadi orang yang merugi, kita menjadi orang yang terus menasihatkan dalam kesabaran dan juga dalam kebenaran. Pertama itu bentuknya apapun ya. Jadi sesuai dengan teman-teman punya profesi, punya bisnis, punya apapun. Dan gimana caranya kita mengkreasikan bentuk menasihati dalam kesabaran. Bahwa hidup ini ya sabar, hidup ini dunia ini sebentar. Yang lama itu nanti di akhirat. Gitu. Dan kebenarannya adalah ketika kita di dunia ini kita memiliki mungkin pemimpin atau pemimpin secara keseluruhan itu pemimpin yang tidak baik, ya kita menasihati juga gitu, kesabaran. Dan kita kalau bisa menegur, memberikan nasihat, kita berikanlah dengan cara kita semampunya yang kita bisa, seperti itu. Dan saat ini di Gaza yang jatuhnya adalah Palestina. Palestina ini satu dari negara yang mana di bawahnya adalah bumi Syam. Kan ada Palestina, Lebanon, Suriah, dan Jordan. Nah Palestina ini bisa dibilang bapaknya bumi Syam. Mungkin begitu Sir Felix ya. Bapaknya bumi Syam. Dan disitulah ketika para sahabat Rasulullah SAW bersabda bahwa ada di muka bumi ini orang yang tidak akan pernah mundur sejengkal pun dengan perihnya gencatan atau perihnya gempuran siksaan azab di muka bumi ini. Lalu Rasulullah SAW para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Mereka adalah yang ada di Baitul Maqdis dan mereka yang di sekitar Baitul Maqdis. Artinya mereka lah yang ada di bumi Syam itu. Nah artinya kalau bumi Syam itu runtuh atau terebut oleh kaum kufar, maka kita sebagai orang Islam sudah kehilangan tembok bumi Syam. Dari situ kita ketika ada konflik, ketika ada intimidasi terhadap kaum muslimin, kita ada di posisi yang mana nih dalam 5 posisi. Yang pertama orang yang di garis depan memperjuangkan tanahnya, jelas kita orang Indonesia bukan bagian kita memperjelaskan angkat senjata di sana ya. Yang kedua adalah orang yang memberikan pikiran dan waktunya untuk berdedikasi kepada kebenaran kejadian yang ada di sana. Yang ketiga orang yang memberikan materinya. Mereka nggak punya waktu, nggak punya pikiran sana, tapi mereka punya materi. Mereka melancarkan perjuangan dengan materinya. Yang keempat adalah mereka yang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa ya karena Allah mungkin belum beri hidayah informasi tentang itu. Yang kelima adalah orang yang justru menggembosi
yang itu yang orang yang kita bisa orang yang munafik yang menggebosi perjuangan di 4 tadi ini. Nah kita ada di bagian di mana? Nah saya rasa di sini kita bisa menentukan posisi untuk setiap ada kaum muslimin diintimidasi seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bukan kita yang menggembosi. Bu Dokter, ada nasihat apa buat kita? Ini mungkin cukup mewakilkan orang-orang yang saya sering banget denger ya. Ngapain sih kita post, kita kan cuma satu orang di antara sekian. Saya mau kasih tahu bahwa jangan pernah ngerasa kecil, jangan pernah ngerasa nggak berarti. Karena public figure aja dipekerjakan untuk menggerakkan massa. Massanya siapa? Kita. Gitu. Itu kita. Tujuannya kita, targetnya kita. Jadi kitalah jika kita yang bergerak, ya itu what matters, ya itu adalah kita gitu. Jadi jangan pernah merasa tidak berguna. Jangan pernah merasa tidak berguna dan public figure tugasnya menggerakkan masyarakat. Itu highlights ya, kayak tamparan buat kita. Semuanya, Alhamdulillah. Mbak Pi. Oke, mungkin aku akan sebutkan yang belum disebutkan sama Kang Hamzah dan juga Dokter Maria ya. Kalau aku mungkin mengingatkan untuk selalu bersyukur. Ini mungkin sederhana banget, tapi mungkin ini yang aku dapat dari ya mungkin gak cuman kontakku dengan Abdul Aziz ya, tapi semuanya. Alhamdulillah untuk semua hal, mau seburuk apapun alhamdulillah gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lebih banyak bersyukur itu kita juga lebih jauh dari keputusasaan. Jadi semangatnya juga jadi hadir terus ya, mudah-mudahan juga Allah seneng ya. Dan akhirnya mudah-mudahan petunjuknya dikasih terus nih insya Allah gitu. Karena Allah maha membolak-balik hati ya, begitu mudah hati kita dibolak-balik sama Allah gitu. Masya Allah, ini semuanya sudah bisa dikompal menjadi petunjuk hidup selama mungkin 10 tahun ke depan cukup ya. Wejangannya sudah cukup dan tepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa. Silahkan teman-teman, terima kasih kembali untuk bisa lanjut lagi menikmati makanannya. Dan insya Allah habis ini ada nasihat dari guru-guru kita juga. Terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah yang luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.